Minimal jangan buatnya menangis. Banyak tantangan yang saya dapatkan saat awal-awal bisnis, terutama di kondisi keuangan. Mungkin Anda juga ngerasain yang mulai bisnis. Fase-fase awal memulai bisnis adalah fase berat yang Anda harus jalankan. Sebetulnya bagi saya memulai bisnis itu gampang. Uang mulai doang kok, gak berat insya Allah. Tapi kalau sudah mulai, akan banyak tantangannya. Ada aja tantangan yang datang, cobain aja deh. Ada beberapa momen yang sampai sekarang saya masih ingat betul kejadiannya. Waktu itu kampus saya sedang buka tender pembuatan jaket alma mater untuk mahasiswa baru. Anti bagi saya kalau ngelihat hal kayak gini, saya diem aja gak ngambil peluangnya. Ini peluang besar buat saya. Saya emang gak punya konveksi, tapi orang di luar sana kan banyak yang punya konveksi. Tinggal saya ajakin kerjasama untuk pengajuan tender saja. Alhamdulillah, setelah muter-muter Bandung, ketemu juga yang dicari. Setelah dijelasin dan negosiasi, akhirnya deal untuk pengajuan tender. Dibuatlah satu jaket untuk sampel yang akan saya serahkan dalam pengajuan tender tersebut. Saya bilang ke ibu saya, doain ya Maya, biar gol ini tendernya. 2 pekan diumumkan, alhamdulillah nama saya keluar sebagai pemenangnya. Saya kasih tahu dong ibu saya kalau saya menang tender. Bahkan potensi keuntungannya pun saya ceritain ke ibu saya. Saya bilang ke ibu saya, Mah ini jumlahnya ada 700 jaket. Harga dari konveksi 70.000. Saya ajuin ke kampus 100.000. Berarti satu jaket saya dapat untung 30.000. Kalau 700 jaket kali 30.000, berarti saya bisa dapat untung 21 juta. Lumayan banget kalau buat anak kuliahan. Doain ya Maya supaya lancar, saya bilang begitu dengan ibu saya. Singkat cerita berjalanlah proses produksinya. 1 bulan berjalan, pihak konveksi nelpon kalau produksi sudah selesai semua dan siap dikirim ke kampus. Sampailah 700 jaket di kampus saya. Dan ketika dibuka tuh karungnya, disortir satu persatu, ada hal yang mengejutkan saya. Dari 700 jaket, hanya 30 jaket yang sesuai dengan sampel. 670 jaket sisanya beda dengan sampelnya. Saya ditelepon sama pihak kampus, ini gimana ya Ria? Cuma 30 yang sesuai, sisanya beda bahan dan beda warna. Seakan saya ditimpa batu besar dengar hal tersebut. Yang benar saya bilang, orang sudah sesuai sampel kok. Akhirnya saya datang ke kampus dan lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau emang ternyata bahan dan warnanya ada selisihnya. Sebetulnya nggak beda-beda banget, cuman kan ini untuk alma mater kampus, masa belentang-belentong jaketnya. Saya bawa lagi tuh 700 jaket ke Bandung untuk komplain ke konveksinya. Dari konveksi berkilah kalau itu cuma beda lot aja. Bahan dan kode warnanya sama. Sama-sama berdebat, akhirnya orangnya siap kalau mau ke pengadilan. Waduh, jadi repot nih, saya bilang. Ya udah, saya nyerah deh. Saya milih untuk ambil tanggung jawab untuk ganti semua jaketnya. Meskipun saya waktu itu nggak punya uang untuk produksi ulang. Jaket saya bawa pulang ke rumah, saya taruh di kamar karena nggak tahu mau dikemanain lagi tuh jaketnya. Sengaja saya bawa ke rumah pas ibu saya nggak ada, supaya nggak ketahuan, karena kalau ibu saya tahu ini akan sedih banget dan akan kepikiran terus. Beberapa hari kemudian kepikiran jaketnya mau disumbangin aja ke pesantren yang membutuhkan. Alhamdulillah ketemu teman di alumni pesantren dan mau nampung tuh jaket. Kebetulan dia ke rumah pas nggak ada saya, cuma ada ibu saya. Ceritalah sama ibu saya kalau dia mau ambil jaket untuk dikasih gratis ke pesantren. Sekaligus cerita kegagalan saya dalam tender tersebut. Ibu saya shock dengernya. Nanya ke saya, Ri, itu jaket salah semua? Enggak mah, cuma beberapa saja, saya bilang. Coba untuk menutup-nutupi supaya ibu saya nggak khawatir. Tadi kata yang ambil kesini hampir semuanya salah. Disitulah saya baru jujur ceritain kondisi sebenarnya. Ibu saya nangis sambil ngasih emas simpenannya karena saya nggak pegang uang untuk ganti produksi jaketnya. Ini Rih, jual aja. Kalau dihitung ada sekitar 10 juta. Waktu itu saya butuh 70 juta untuk produksi ulang. Saya bilang ke ibu saya, gak usah mah, mama tenang aja. Udah ada kok uang buat gantinya. Ini lagi diproduksi ulang. Saya bohong waktu itu. Padahal saya lagi pusing mikirin dari mana uangnya. Sementara waktu terus berjalan karena jaketnya mau dipakai sama mahasiswa baru. Terpaksa saya bohong karena saya nggak mau buat ibu saya sedih. Karena prinsip saya, kalaupun belum bisa buat senang orang tua, minimal jangan buatnya sedih. Sejak itu ibu saya nanya mulu, sudah sampai mana proses jaketnya? Alhamdulillah berkat doanya, saya bisa dapat uang untuk ganti hampir semua jaketnya. Lega banget rasanya bisa nyelesain kasus jaket meskipun bukan untung tapi buntung. Di sini saya belajar bahwa meskipun sudah dewasa, kita masih dianggap anak kecil yang harus dilindungi oleh orang tua kita. Tinggal kita sebagai anak harus paham
memilah masalah mana yang harus diceritakan, mana yang harus kita bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Bagaimanapun yang namanya orang tua, apalagi ibu, pasti punya kekhawatiran yang luar biasa kepada anaknya. Kalau memang kita belum bisa buat seneng, minimal jangan sampai buat sedih dengan tingkah laku kita. Maka saya suka kesal dengar cerita anak yang gak bertanggung jawab sama perbuatan yang dilakukannya. Ada anak yang karena banyak gaya, kredit motor, kredit mobil, pinjam uang, pakai kartu kredit, gak bisa bayar, maka orang tuanya yang akhirnya jadi tamengnya. Gak bisa bayar, dia ngumpet. Otomatis debt collector datang ke rumah ibunya. Ibunya yang langsung nemuin. Naluri ibu tuh ngelindungi anaknya, gak mau anaknya kena masalah. Rela jual apapun untuk bisa nebus kesalahan anaknya. Gak ada uang pun rela pinjam sana sini, yang penting utang anaknya bisa kebayar. Dulu debt collector udah jadi makanan sehari-hari buat saya. Saya bilang silakan Anda datang tapi ke kantor jangan ke rumah. Pernah sekali kecolongan debt collector datang ke rumah. Bukan main ibu saya sedihnya. Segalanya pengen dijual buat nutupin utang anaknya. Tapi semua saya tolak dan saya bilang uangnya udah ada, tinggal dibayar saja. Zaman saya masih ngisi private coaching, banyak yang punya masalah utang, bisnisnya bangkrut, jualan gak laku, ditipu orang, dan lain banyak hal. Saya bilang itu mah biasa, hadapi saja, nanti juga selesai. Yang penting jangan ceritakan kesulitan-kesulitan itu kepada ibu Anda. Ceritain yang senang-senang aja. Kalau ibu tersenyum, insya Allah masalah di luar bisa beres. Minta doa itu wajib, tapi jangan mengeluh sama ibu kita. Yang harus kita ingat sebagai anak adalah seorang ibu akan berusaha menutupi kesusahannya dan selalu mengabarkan kegembiraannya. Namun seorang anak sering menutupi kegembiraannya dan sering kali mengabarkan kesusahannya. Seorang ibu itu bisa ngurusin banyak anaknya, tapi banyak anak yang tidak bisa ngurusin satu ibunya. Tips buat Anda kalau hidup Anda mau bahagia adalah yang pertama, orang tua wajib bahagia sebelum Anda bahagia. Yang kedua, jangan ceritakan kesulitan-kesulitan Anda ke orang tua, tapi mintalah doa ke mereka agar Allah memudahkan Anda. Yang ketiga, kalau belum bisa buat bahagia, minimal jangan buat mereka sedih dengan tingkah laku Anda.